guys, kali ini cerita Rika bakal ceritain drama romance yang endingnya nggak terduga nih. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Meluncur! Oke, berawal dari sebuah tragedi kecelakaan seorang remaja bernama Kyle. Suatu pagi, si Kyle ini lagi olahraga dan tiba-tiba dia kebayang lagi kejadian kecelakaan yang pernah dia alami. Lanjut, di sisi lain ada seorang remaja perempuan yang namanya Mia. Dia baru aja bangun dan langsung minum obatnya. Kira-kira obat apa ini ya guys? Diketahui Mia ini tinggal sama orang tua angkatnya guys. Nah, suatu hari Mia ini izin ke ibunya kalau dia mau pergi me time dulu ke taman. Lanjut, di sisi lain, kalian diketahui dia dapat beasiswa, tapi dia malah kelihatannya galau dan murung nih. Dan dia berencana mau datang ke temennya yang namanya Josh yang lagi sakit karena kecelakaan sama dia. Oke, pas mau OTW, si Kyle yang tadinya mau berangkat naik mobil akhirnya nggak jadi karena kayaknya dia masih trauma guys. Di sisi lain, dia yang tadi pamit pergi ternyata dia me time buat foto-foto pemandangan di tepian sungai. Balik lagi ke si Kyle, dia yang beraniin diri akhirnya ketemu sama si Josh sahabatnya. Gak banyak sih yang mereka omongin karena dokter terapi fisiknya si Josh itu udah mau datang. Kyle yang mau pulang ngerasa jadi bener-bener bersalah banget pas udah ngeliat keadaannya si Josh guys. Apalagi ditambah sama omongan ibunya Josh yang bilang kalau anaknya gak bakal bisa jalan lagi. Anaknya udah hancur. Dan satu lagi temennya yang namanya Noah juga udah meninggal. Sedangkan si Kyle, dia masih baik-baik aja, bahkan gak ada lecet sama sekali. Akhirnya si Kyle yang makin stres aja digituin malah pengen mempersingkat umur dengan cara bundir guys. Jadi pas si Kyle mau loncat ke jurang, kebenaran ada si Mia yang lagi asik moto-moto. Dan Mia juga yang gagalin aksi bundirnya si Kyle. Karena bagi si Mia, kalau dia biarin ada orang bunuh diri di depan dia dan dia diem aja, dia gak bakal pernah bisa maafin dirinya sendiri. Dan Mia ngancam kalau Kyle tetap mau loncat, dia juga bakal ikutan loncat gitu. Dan akhirnya, itu kan, so sweet. Lanjut, setelah mereka terjatuh, gak sengaja HP Kyle yang jatuh langsung diambil sama Mia untuk tukeran WA nih. Dan di situ jadi awal perkenalan mereka. Oke, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing nih. Dan dari kejadian tadi, Mia yang tahu kalau Kyle itu adalah teman dari sahabatnya yang meninggal waktu kecelakaan yaitu si Noah. Kebesokan harinya, tanpa disangka-sangka, Mia datang nih ke rumah si Kyle dan bilang kalau dia itu teman dekatnya si Kyle. Dan bilang ke ibunya Kyle kalau ibunya mau ngundang Kyle untuk datang ke rumahnya di Spanyol. Dan orang tuanya Kyle senang dong, setuju, karena siapa tahu kan kalau anaknya liburan bikin keadaan anaknya itu membaik. Kyle yang terheran-heran karena dia baru aja kenal kemarin gitu. Tak tahu Mia mau ngajak dia ke Spanyol bikin dia bete dan langsung nyuruh si Mia keluar. Oke, di malam harinya, Kyle yang lagi menyendiri tiba-tiba datang nih ayahnya. Si ayah ini bujukin biar anaknya bisa keluar dari masa terpuruknya dan gak terus-menerus isolasi mandiri gitu. Kyle yang kesel jadi emosi langsung marah ke ayahnya. Dan ayahnya tuh cuma bilang kalau dia tuh kepengen anaknya balik lagi. Dan ayahnya langsung ngasih dia paspor sama kartu kredit gitu. Langsung dia keluar dari kamar Kyle. Oke, di sisi lain, Mia yang lagi ngasih gelang untuk adik angkatnya si Becca sebagai kenang-kenangan karena dia bakalan pergi. Dan Mia minta biar Becca jangan sedih. Dia juga bilang kalau dia mau ngasih tahu sesuatu yang penting. Kalau sahabatnya pernah bilang ke dia, apapun yang terjadi, gak peduli di mana kita berada, kan selalu ada seseorang di suatu tempat yang senang kita dilahirin. Oke, gak lama ternyata Mia dapat pesan kalau Kyle udah kirim paspornya. Itu tandanya si Kyle setuju untuk ikut perjalanan Mia ke Spanyol selama 10 hari. Jadi si Mia waktu di rumah si Kyle itu dia bilang kalau waktu dia melihat Kyle mau bundir, berarti Kyle lagi ngelewatin hari yang berat. Jadi dia pikir untuk bantuin dan ajak Kyle pergi untuk ikut perjalanan dia ke Spanyol selama 10 hari. Kayak mereka bikin perjanjian gitu, please banget deh, abis itu terserah deh kayak Kyle mau bunuh diri lagi terserah. Tapi di sini Mia mohon untuk Kyle untuk ikut tripnya dia gitu. Lanjut, mereka berdua akhirnya udah di pesawat. Dan Mia bilang kalau dia semangat banget karena dia udah merencanain perjalanan ini selama bertahun-tahun. Dan akhirnya mimpinya jadi kenyataan. Dan akhirnya mereka sampai di Madrid dan ternyata
Mia udah mesen mobil van tuk-tuk dari setahun yang lalu. Jadi si Mia emang udah ngerencanain ini dari lama banget guys. Dan si owner mobil tuk-tuknya ini ngira kalau itu adalah Noah. Mia bilang bukan, dia nggak bisa datang. Itu Kyle yang akan gantiin si Noah. Oke, di sini Mia bilang gak salah sih dia ngajak si Kyle karena dia emang gak bisa nyetir. Lanjut capcus lah mereka. Kyle yang diem 1000 bahasa kayaknya masih trauma bawa mobil sampai nyetirnya tuh kayak yang lambat banget. Mia yang ngarahin jalannya karena mereka mau OTW ke tempat makan dulu dan si Kyle malah ngelamun. Sampai akhirnya Mia tarik kemudi karena Kyle gak denger-denger. Itu bikin Kyle marah dan dia bilang jangan pernah lakuin itu lagi. Kyle tuh marah banget dan nyuruh Mia untuk udah berhenti ngomong gitu, diem aja. Intinya Mia bilang oke, dia minta maaf dan dia bakal duduk di belakang aja. Dan sesampainya di restoran, Mia yang beli kue buat ngerayain ulang tahunnya sendiri di dalam restoran, ternyata dia dilihat sama si Kyle. Di sisi lain, ibu angkat Mia khawatir banget karena Mia pergi gak bilang apa-apa sama dia. Oke, mereka yang melanjutin perjalanan, akhirnya Kyle ngomong buat apa sih perjalanan ini? Mia yang kaget langsung, dia ngomong. Karena kan Kyle emang dari awal selama trip diem aja gitu. Terus Mia langsung jujur kalau perjalanan ini tuh sebenarnya untuk nyariin ibunya. Mia bilang jadi di sini masalahnya karena dia nggak punya ibu dan nggak tahu ibunya ada di mana. Dan sebenarnya dia itu pengen banget ketemu sama ibunya pas hari ulang tahunnya. Terus Kyle yang langsung ucapin selamat ulang tahun untuk menghibur Mia. Kyle nanyain dong di mana ibunya Mia tinggal gitu kan. Dan Mia tuh bilang selama 2 tahun terakhir dia udah banyak ngelakuin penelitian dan dia bakal datang ke 10 calon ibu karena dia belum tahu ibu kandungnya itu siapa. Oke, dia pertama itu ada di Segovia dan jaraknya udah gak jauh lagi. Tapi Mia yang gugup mikir gak enak kalau misalkan datang udah mau malam. Jadi dia mutusin buat cari tempat istirahat dulu. Nah, Mia yang kelelahan akhirnya tertidur. Dan Kyle yang datang lihat Mia lagi tidur, gak sengaja dia lihat buku hariannya si Mia. Dan di salah satu notnya tertulis, "There will always be somebody, somewhere, who is happy that you were born." Itu sama persis kayak yang Mia ucapin ke adik angkatnya si Becca. Lanjut, kalian kesian sama si Mia mulai paham dan ngertiin keadaannya si Mia. Kalau Mia ini benar-benar kepengen banget ketemu sama ibunya. Nah, di pagi harinya Mia yang kebingungan kelihatan panik banget waktu si Kyle itu gak ada. Dan ternyata si Kyle itu habis mandi dan beli sarapan. Mia akhirnya meluk si Kyle karena dia seneng banget. Ternyata Kyle gak ninggalin dia. Oke, di perjalanan baju favorit Mia kena minuman karena mobilnya kena lubang. Jadilah Kyle mampir ke pasar buat beliin baju baru buat Mia. Hitung-hitung itu kado buat si Mia. Nah, Mia juga nyempetin buat ambil gambar di kota itu karena emang dia senang banget moto dan ngabadiin setiap momen untuk fotolognya dia. Dan ding ding ding, Kyle datang dan beliin Mia banyak baju. Oke, selesainya Mia ganti baju, Kyle yang kayaknya udah bisa tersenyum lagi, rupanya dia juga beliin Mia kado. Dan capcus lah mereka melanjutin buat ke rumah calon ibu yang pertama. Sesampainya di sana, Mia yang gugup mencoba ngeberaniin diri buat nanyain, dan ternyata itu bukan ibunya guys. Kyle yang coba semangatin bilang kalau gugur satu berarti kita satu ibu lebih dekat, dan ini masih awal banget gitu kata dia. Lanjut, mereka yang capcus nyari ke rumah calon ibu Mia sampai di ibu ketiga pun bukan ibunya guys. Oke, semakin hari mereka berdua semakin dekat dan nikmatin perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Kyle curcol kalau dia tuh sebenarnya dapat beasiswa, tapi dia belum nandatanganin dokumennya karena dia bilang ketipu untuk pergi ke Spanyol sama cewek yang kepengen ketemu sama ibunya. Akhirnya mereka makan siang dan gak lupa Mia minum obatnya. Kyle nanya dong, itu obat apaan sih? Mia bilang kalau itu cuma vitamin. Dan Kyle nanya, terus gimana Mia bisa ngerencanain buat trip ini berhasil kalau dia aja nggak bisa nyetir? Mia bilang sahabatnya harusnya datang karena dia bener-bener mau bantuin Mia buat nemuin ibunya. Tapi dia nggak bisa ngelakuin itu lagi. Dan si Kyle ini bilang kalau Mia harus ngasih tahu dia gimana cara Mia dapetin daftar calon-calon ibunya. Dan di sini Mia cerita kalau mantan kakak angkatnya yang bantuin dia ngecekin datanya. Dan kakaknya juga berhasil nemuin akte kelahiran Mia. Mia tuh bener-bener penasaran gimana ibunya, keluarganya, dan sebenarnya apa yang terjadi gitu. Cuma kalungnya yang dia punya sebagai petunjuk untuk keluarganya. Mia juga bilang kalau dia dari kecil sering pindah-pindah.
udah 12 rumah yang berbeda dalam 18 tahunnya dia. Wah, dan ibu angkat terakhirnya ini bilang, meskipun Mia udah 18 tahun, Mia tetap boleh tinggal bareng sama dia sampai kuliah. Oke, di saat bil makanannya datang, mereka yang rebutan mau bayar akhirnya ngejatuhin buku hariannya Mia. Dan keluarlah foto Mia dan Noah. Akhirnya Kyle marah sama Mia karena Noah yang seharusnya datang di perjalanan itu. Dan Kyle marah karena Mia nggak ngasih tahu ke dia kenyataan yang sebenarnya. Karena yang kita tahu kan, jadi si Noah ini temennya si Kyle yang meninggal waktu kecelakaan. Dan karena Kyle marah, akhirnya Mia jujur kalau Noah itu sahabatnya. Noah juga yang ngatur semua perjalanan ini. Dan Kyle bilang, kenapa sih milih untuk bawa dia? Apa karena Noah meninggal? Akhirnya Mia bilang, dia tuh sebenarnya nggak tahu. Dia juga kenal Kyle kan di taman. Pas dia lihat Kyle mau lompat, dan dia pikir dia bisa bantuin. Dan Mia pikir mereka bisa saling membantu. Dan akhirnya Mia minta maaf. Mia cerita kalau perjalanan ini tuh rencananya si Noah buat bantuin nyari ibunya. Noah yang beli tiket pesawat dan juga bantuin Mia buat kumpulin duit. Oke, lanjut, mereka yang membaik langsung capcus selanjutin perjalanan mereka dan singgah di pinggiran pantai buat lihat sunset. Akhirnya mereka berdua quality time, main di pantai. So sweet banget guys. Oke, di malam harinya mereka duduk di depan api unggun dan tiba-tiba Mia nanya ke Kyle apa sih tempat favorit Kyle di alam semesta. Mia bilang kalau dia tuh suka banget sama Venus. Kyle bilang dong, apa sih urusannya Mia sama Venus, kenapa bisa suka banget gitu. Mia bilang di Venus itu gak ada perang, jadi gak ada rasa sakit ataupun kelaparan. Di Venus juga gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya. Wah, di sini Kyle tuh kelihatannya sedih banget karena mungkin dia juga keingetan insiden kecelakaan sama teman-temannya. Kyle bilang kalau dia itu kehilangan kendali mobil. Dan itu semua karena dia yang nyetir. Intinya di sini Kyle terus-terusan gak bisa maafin dirinya sendiri atas kecelakaan itu. Dan sini yang bilang kalau Kyle udah dikasih kesempatan kedua, itu tandanya Kyle harus buat perbedaan di dunia ini. Lanjut, Mia juga bilang ke Kyle kalau Noah biasa ngingetin Mia kalau akan selalu ada seseorang di suatu tempat yang senang kita udah dilahirin. So sweet. Gak lama dari itu Mia tiba-tiba jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ dokternya bilang kalau itu biasa sih untuk orang yang emang ada di kondisi itu. Tapi lebih baik sih kalau Mianya sendiri yang ngomong dia sakit apa. Dan kayak minta ke Mia untuk kasih tahu yang sebenarnya. Akhirnya Mia bilang yang sebenarnya kalau dia itu cacat hati genetik. Dan dia gak apa-apa kalau misalkan harus ngelepasin Kyle dari perjanjian mereka gitu kalau Kyle mau. Tapi Kyle bilang enggak, dia gak bisa pergi gitu aja dan ninggalin Mia sendiri. Akhirnya mereka bareng-bareng lagi. Lanjut besokannya mereka jalan-jalan dan karena Kyle kepo sebenarnya kenapa sih Mia gak pernah ngangkat teleponnya gitu. Dan Mia bilang itu ibu angkatnya. Soalnya dia pergi gak bilang-bilang sama ibu angkatnya, kayak melariin diri gitu. Soalnya ibu angkatnya itu mau kalau Mia itu dioperasi dan ada jadwal operasinya minggu ini. Karena menurut Mia ngapain sih gitu dia ngabisin seumur hidupnya kalau cuma untuk mati di meja operasi. Karena operasinya itu 50-50 lah guys, jadi sebagian banyak yang meninggal dan sebagian berhasil. Mereka ini semakin hari semakin akrab dan Kyle juga mulai membuka dirinya sama Mia, melanjutin cari ibunya Mia. Satu persatu dia datangin dan belum ketemu sama ibu kandungnya Mia. Sampailah tiba mereka di mana tinggal satu calon ibu terakhir dan berharap semoga dia itu orangnya. Oke, mereka langsung OTW ke rumah si ibu terakhir dan ternyata ibu itu juga bukan ibunya Mia guys. Mia yang kecewa dan sedih minta waktu buat nenangin dirinya. Setelah nunggu lama, Kyle akhirnya nelponin dan nyari si Mia karena dia khawatir gitu. Akhirnya si Kyle nemuin Mia dan ajak dia untuk istirahat. Dia bilang kalau perkemahan selanjutnya itu jaraknya 2 jaman lah gitu dari situ. Tapi Kyle punya rencana lain dan ngajak Mia untuk nginep di kamar hotel yang bagus buat ngehibur Mia. Di situ akhirnya Mia nelpon ke ibu angkatnya. Dia minta maaf dan gak bermaksud untuk buat ibu angkatnya ini khawatir dan dia bilang dia baik-baik aja. Pada lanjut di saat makan malam,
Kyle yang ngajakin Mia kalau dia mau ngajak jalan-jalan Mia kayak lihat situs atau restoran enak di daerah situ sebelum besok mereka pulang. Kyle kaget karena Mia bilang dia nggak akan pulang. Mia bilang takutnya dia ada kesalahan waktu bikin list calon ibunya, jadi dia bakal tinggal untuk nyari ibunya. Tapi Kyle tetap maksa kalau Mia itu harus pulang untuk menjalani operasinya karena itu penting banget buat Mia dan gak bisa dimain-mainin gitu. Kyle gak mau Mia mempertaruhkan nyawanya buat seseorang yang mungkin aja gak mau ditemuin, karena menurut Kyle itu Mia udah melakukan yang terbaik. Mia yang sedih bilang ke Kyle kalau dia tuh cuma mau natap mata ibunya dan bilang kenapa gak mau ngurusin dia dan gimana bisa ditinggalin aja gitu, dan seolah-olah dia tuh gak pernah ada. Oh sedih guys. Kyle bilang kalau aja dia gak terobsesi sama perempuan yang udah ngelakuin apa-apa selain melahirin dia bakal bener-bener ngabain perhatian dari orang yang bener-bener peduli sama dia. Oke, dan ternyata Kyle abis gambar kebersamaan dia dan Mia. Kayaknya Mia itu adalah orang yang bisa bikin kehidupan Kyle mulai kembali kayak dulu. Mia yang akhirnya bilang ke Kyle kalau dia mungkin salah, tapi dia mau tahu dulu dan dia janji minta dikasih waktu 3 hari lagi. Kalau dia nggak bisa nemuin, dia bakal pulang dan jalanin operasi. Dan Mia juga bilang kalau terjadi sesuatu atau ada yang salah, sampai jumpa di Venus. Sedih guys. Oke, di pagi harinya Kyle yang mikirin tentang ibunya Mia akhirnya nemuin petunjuk kalau bisa jadi nama ibu di aktenya si Mia itu ternyata ada salah hurufnya. Dan dia lihat di brosur hotel lambang kota kecil yang sama kayak di kalung Mia. Dan juga Kyle berhasil dapatin alamatnya. Mia yang senang banget langsung cus ke tempat itu sama Kyle. Namun ternyata di perjalanan Mia pingsan guys, dan Kyle langsung buru-buru bawa dia ke rumah sakit. Dan dokter bilang kalau kondisinya itu udah stabil tapi hatinya sangat lemah. Sebenarnya dokternya itu tahu kalau Mia itu takut buat jalanin operasi, tapi kalau enggak ya dia bakal meninggal gitu. Yang jelas hatinya udah sangat lemah, dan dalam kondisi kayak gitu Mia nggak bisa ikut penerbangan. Dan dokternya itu minta ke Kyle untuk meyakinin si Mia untuk ngizinin pihak rumah sakit buat ngelakuin tindakan operasi. Oke, setibanya di kamar rawat Mia, Kyle langsung nanyain kenapa tiket pesawat Mia itu cuma buat sekali jalan. Dan Kyle nyangkanya karena emang Mia nggak mau jalanin operasi itu. Dan Mia bilang kalau Kyle itu nggak akan ngerti kalau hatinya itu punya tanggal kadaluarsa. Dia juga bilang kalau dia tuh nggak mau mereka buka hatinya sampai dia bisa ketemu sama ibunya. Oke lanjut, Kyle yang lagi termenung tiba-tiba lihat ada ambulan datang dan itu jadi ngingetin sama tragedi kecelakaannya dia. Di situ dia kayak langsung tersadarkan dan nelpon Josh buat maafin dirinya sendiri. Josh juga minta maaf karena sebenarnya yang salah itu Josh karena udah ngasih lihat video ke orang yang lagi nyetir. Di situ mereka intinya saling maafin dan sepakat buat belajar dari kesalahan. Dari situ Kyle langsung datang ke kamar Mia dan dia minta maaf. Kyle bilang kalau dia bahkan gak bisa mulai bayangin, tapi dia pengen terus ada di sisinya si Mia. Dan Kyle bilang kalau dia bakal bawa Mia ke ibunya. Tapi Kyle mau Mia janji sesuatu sama dia. Kyle mau Mia janji kalau dia bakal melawan penyakitnya. Dan Kyle yakin kalau Mia bisa melewatin itu untuk mereka. Lanjut, mereka akhirnya kabur dari rumah sakit buat pergi ke rumah ibunya si Mia. Sesampainya di sana, Mia yang gugup langsung beraniin dirinya buat bilang kalau dia lagi nyariin ibunya. Dan alhamdulillah guys, ternyata benar guys, itu ibunya yang selama ini Mia cari-cari. Dan sebelum mereka balik lagi ke rumah sakit, ternyata Kyle udah punya rencana cadangan kalau bakal bawa Mia ke situ kalau seandainya yang tadi itu bukan ibunya juga. Mia bilang dia udah nungguin momen sama ibunya lama banget. Dan dia sebenarnya punya banyak pertanyaan, tapi pas sampai di depan pintu ibunya, itu semua jadi gak penting. Dan Mia cuman mikirin si Kyle. Terus Mia bilang ini semua salahnya Kyle karena dia gak pernah takut mati sebelumnya sebelum ketemu sama Kyle. Dan dia gak mau melewatin semuanya. Sampai pada akhirnya Mia... jadi gimana guys? Dari semua kejadian yang Kyle alamin sama si Mia, dia dapat banyak pelajaran tentang gimana menghargai hidup. Berusaha jadi orang yang lebih baik dan menemukan diri sendiri tepat ketika siap untuk menyerah. Jadi ingat ya guys, apapun yang terjadi, gak peduli di mana kita berada, akan selalu ada seseorang di suatu tempat yang senang kita dilahirin.
Dan akhirnya Mia bisa ngelewatin masa kritisnya dan mereka sama-sama lagi guys. Duh seru banget ya guys, sedih lagi. Gimana menurut kalian? Film See You on Venus ini seru atau enggak? Komen di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. See you guys!